Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Dirun yang alhamdulillah bisa bersama kita di pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Yang hormati Saudara Tiang, sanak MC yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan tausiah. Yang hormati para manajer, para asisten manajer, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang penuh keberkahan, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di tempat yang mulia ini pula, saya ingin mengajak kita semua untuk terus menghadirkan kebaikan, menghadirkan ketaatan, menghadirkan amal saleh dalam kehidupan kita. Terlebih lagi karena kita masih merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Bapak Ibu, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Barusan saya mengawali di Islamic Center itu dengan mencoba sedikit merenung. Kita masih sehat Bapak Ibu. Walaupun mungkin di antara kita ini kan tidak sama pemasukannya, tidak semua sama income-nya, tetapi subhanallah, yang kita rasakan sama saat ini adalah nikmat sehat. Sehingga jangan hanya memaknai nikmat itu hanya berupa aset, berupa uang, materi atau benda, tetapi justru kita lupakan nikmat yang sangat besar yang kita dapatkan saat ini adalah nikmat kesehatan. Tiang punya jamaah, kebetulan pengajiannya pagi di pagi. Kemudian ibu ini bertanya, mohon maaf, beliau katakan, saya baru saja pensiun dan saya seorang perawat yang home base-nya itu di tempat orang yang cuci darah. Jadi ibu-ibu, beliau katakan apa? Kalau seseorang itu cuci darah itu tidak kurang, ya, 10 juta sekali cuci darah. Belum lagi kalau kita cuci darah itu 2 kali seminggu. Maka kalau toh saat ini kita kaya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita punya aset berlimpah saat ini, tetapi pastikan kalau kita sakit saat ini, tidak ada maknanya nikmat yang kita miliki tadi. Aset itu akan habis lama-lama. Setiap minggu keluar 10 juta, 20 juta, terus seperti itu. Apa nikmatnya kita diberikan nikmat yang banyak, harta yang berlimpah, tetapi kita tidak menikmatinya karena kita tidak sehat. Maka pastikan hari ini, pagi hari ini, tidak ada alasan untuk kita kufur kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita malas beribadah. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, yaitu nikmat sehat. Maka alhamdulillah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, paling tidak dia memperoleh 3 janji Allah. Ini saya hanya menyampaikan 3, padahal banyak sekali janji Allah. Apa yang pertama, Bapak Ibu? Yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat 7, di pertengahan ayat Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau Anda bersyukur maka Allah akan ridha kepadamu. Subhanallah. Kalau Allah sudah ridha kepada kita, kira-kira ada yang sulit untuk kita dapatkan? Ada yang susah? Ada yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita? Hadirat Allah, kata kuncinya sudah kita dapat. Allah ridha kepada kita, Allah merestui kita dalam hidup ini. Maka tidak ada yang sulit, tidak ada yang bermasalah dalam hidup ini, karena Allah selalu menghadirkan kebaikan bagi kita. Lihat,
Kapan Allah itu ridha kepada kita? Salah satu jawabannya, bila mana kita pandai bersyukur, maka Allah yang ridha. Makanya seringkali kita diajarkan doa yang itu dibaca selepas sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan, tidak ada yang mampu melarang apapun itu kalau Engkau sudah ridha ya Allah. Bapak Ibu, kalau Allah sudah restu kepada kita, ridha kepada kita, orang berkumpul, berhimpun semua untuk menyalahkan kita sekalipun, untuk memutus rezeki itu dari kita. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada jalan orang untuk bisa masuk ke situ, menyetop kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Percaya atau tidak? Percaya? Harus percaya kepada Allah, harus yakin. Wala mu'tiya lima mana'ta dalam doa kita, dan tidak ada yang bisa memberi. Walaupun orang berkumpul untuk memberi kita, mensupport kita, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Karena Allah, wala yanfa'u dzal jaddi minal jadd, termasuk orang mau memberikan manfaat kepada kita, kalau bukan karena Allah yang ridha, kalau Allah tidak merestuinya, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka subhanallah, yang kita cari dalam hidup ini adalah apa? Ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridha, nikmat hidup kita, nyaman hidup kita. Allah sudah ridha. Salah satu cara supaya kita meraih ridha Allah itu adalah pandai-pandai bersyukur. Ini jangan ini bulan baru loh, ini ngeluh saja kerjanya. Kurang ini ya, orang mau ya, subhanallah. Kita lupa kalau saya ini sehat, subhanallah. Kalau saya nggak sehat hari ini, nggak bisa saya hadir di sini. Ini yang saya syukur. Makanya ini Kanda yang nge-WA saya dari kemarin, saya bilang pending dulu ya, karena banyak sekali kegiatan hari ini. Tapi saya mikir satu paket deh Islamic Center tadi. Hari ini selesai ini, terus saya ke kantor gubernur, menyelesaikan sesuatu. Habis itu langsung saya naik, Bapak Ibu, ke Sembalun, karena anak-anak mau liburan, karena harus itu katanya sekolah, nggak bisa. Ya sudah, saya paksakan, kita harus liburan ke Sembalun. Tapi nanti malam Sabtu, itu saya harus balik. Tunggu di mana? Di pelabuhan, karena saya harus ke Sumbawa. Saya ke Sumbawa. Besok siang itu ada sahabat tiang itu sedang ya kita doa bersama tahlil meninggal istrinya, Brigjen Budi namanya, bintang 1, beliau di Mabes. Padahal sore pagi besok itu saya dapat undangan juga Bu, dari Bank NTB Syariah. Paginya kita datang launching, sorenya saya pengajian. Saya bilang nggak bisa saya pengajian. Kenapa? Saya masih di Sumbawa. Tapi kenapa bisa kita lakukan itu semua? Sehat kata kuncinya Bapak Ibu. Ya, kalau kita sakit nggak bisa kemana-mana. Maka subhanallah, mari kita coba menikmati yang namanya nikmat sehat ini adalah nikmat yang mahal sekali. Maka Rasul SAW dalam sabdanya mengatakan apa? Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering manusia itu tertipu darinya. Sering lupa kita. Sering kita tidak mensyukuri nikmat itu. Apa itu kata ulama? As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat. Yuk, nikmat sehat ini kadang-kadang kita tidak anggapnya. Makanya ulama mengatakan apa? Ibaratnya nikmat sehat ini Bapak Ibu, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-mardha. Sehat ini ibaratnya mahkota. Tahu mahkota? Mahkota itu adalah simbol yang melekat bagi seseorang untuk menjadi raja, penguasa. Ternyata kalau masih kita punya simbol seperti itu, nikmat kita kemana-mana bisa, fasilitas ada. Ini melekat, jabatan itu melekat. Hal yang sama dengan jabatan, kata Allah. Kita punya jabatan saat ini, enak sekali. Income-nya besar, fasilitas ada, kemana-mana ya dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita lupa itu kata Rasulullah SAW. Kapan kita baru nyadar kalau mahkota ini bermakna? Setelah kita nggak menjabat lagi.
Setelah kita tidak punya simbol mahkota itu lagi, baru kita katakan, oh enak sekali ya kemarin. Ternyata kalau kapan kita merasakan nikmat itu? Setelah kita sakit, baru kita rasakan, oh ya Allah, ternyata kemarin itu nikmat sekali. Maka sesekali kita uji dengan sakit, ya, supaya kita tahu menghargai Allah itu memberikan kita nikmat yang besar. Kalau toh kita tidak sakit, karena kita juga nggak mau sakit, ya? Nggak mungkin kita mau sakit. Paling tidak kata Rasul apa? Coba jenguk saudara yang sakit, lihat saudara yang sakit, datangi tetangga yang sakit. Kenapa? Dengan sakit yang dia derita, paling tidak kita ingat, ya Allah, kaji syukur ya Allah, berterima kasih ya Allah. Andai dia sakit marak nih, kalau saya seperti dia, apa yang harus saya lakukan? Ini hati Allah. Jadi kadang-kadang kita melupakan nikmat ini, kurang menghargai nikmat itu. Maka mudah-mudahan di awal majelis ini kita coba bisa menghargai semua nikmat-nikmat Allah, termasuk kesehatan. Karena bila mana kita bisa menghargai, bersyukur, tadi kata kuncinya adalah yardahu lakum, Allah akan ridha kepada kita. Yang kedua, di dalam surat Luqman ayat 12, Allah menegaskan bagi mereka yang bersyukur, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang pandai bersyukur, pada sebenarnya, artinya sebenarnya dia menyayangi dirinya sendiri. Kalau kita bersyukur, maka nilainya itu akan kembali kepada kita, bukan orang lain yang akan mendapatkan hasilnya. Saya bersyukur kepada Allah, berarti itu kembali nilainya kepada kita. Sehingga sering yang sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur itu sebenarnya hajat kita, kebutuhan kita selaku hamba Allah, bukan Allah yang membutuhkan syukur. Ini jangan salah makna. Nih, makanya Allah berikan siksa, berikan ini, oh gara-gara kita tidak taat kepada, bukan. Memang kita itu konsekuensi. Kita ini diciptakan oleh Allah, diberikan fasilitas. Allah punya otoritas, mengatakan apa? Anda kalau mau saya ciptakan, saya berikan nikmat, konsekuensinya Anda harus patuh kepadaku. Itu yang disebut dengan ibadah. Nah, kalau kita tidak mau beribadah, berarti mata Allah, kita yang akan menanggung resikonya. Karena itu sebenarnya mau bersyukur, mau taat, mau rajin, itu bukan kebutuhan Allah, tetapi kita yang membutuhkan. Makanya dalam hadis qudsi itu Bapak Ibu, ini yang sering diperdebatkan saat ini tentang Panji Gumilang. Di saat dia mengatakan Al-Quran itu dari Rasul, ya, itu berarti hadis qudsi posisinya. Karena Al-Quran itu adalah sumbernya dari Allah. Tetapi kalau qala Rasulullah SAW, kalau berkata Rasul yang diriwayatkan dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Jadi makanya sering sekali misalnya ada ungkapan qala Rasulullah SAW fima yarwihi an rabbih, berbahasa dari Allah baginda Rasul SAW yang diriwayatkan dari Allah, itu namanya hadis, tapi posisinya hadis qudsi. Nah, hadis qudsi itu lebih tinggi posisinya, karena tidak mungkin ada celah di situ, tidak ada mungkin dhaif di situ, lemah, tidak mungkin ada masalah cacat di situ. Kenapa? Karena datang dari Allah. Nah, salah satu hadis qudsi yang ingin yang sampaikan di majelis yang mulia ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah mengatakan apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau sekiranya engkau semua ini bersepakat untuk patuh, dari manusia pertama yang saya ciptakan itu Adam alaihissalam, kemudian dari bangsa jin juga demikian, sampai manusia akhir zaman besok, semuanya bersepakat tanda tangan untuk apa? Taat kepada Allah. Tidak ada yang maksiat kepada Allah, tidak ada yang ingkar kepada Allah. Jadi semua kita, jadi mulai dari PDAM ini, PDAM GM, sepakat kita buat apa? Tanda tangan fakta integritas kepada Allah, tidak ada maksiat di sini. Kira-kira Allah akan bertambah kemuliaannya gara-gara kita taat. Allah akan bertambah keagungannya
Ternyata tidak sama sekali. Mazada fi mulki syai'a, tidak akan bertambah secuil pun keagunganku, kata Allah SWT. Jadi bukan karena kita harus taat, rajin ibadah, lantas Allah akan menjadi tambah kekuasaannya, kan begitu? Atau wibawanya atau apa? Tidak ngaruh bagi Allah. Sisi yang lain Bapak Ibu, sekiranya kita juga demikian. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum. Kalau semua kita sepakat, dari bangsa jin dan manusia, dari zaman Adam alaihissalam sampai hari kiamat kelak, semua bersepakat, mari kita bersepakat untuk dosa, mari bersepakat untuk maksiat. Kira-kira tahu Allah akan rugi? Hah? Allah akan rugi? Tidak ada kerugian sedikit pun bagi Allah. Mana qasa min mulki syai'a, tidak akan berkurang secuil pun, sedikit pun keagunganku, kata Allah. Artinya apa? Semua yang kita lakukan ini, dia akan kembali kepada diri kita. Maka kalau kita pandai bersyukur Bapak Ibu, maka sebenarnya syukur itu kita nikmati, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau di dunia itu investasi, bagian dari kebaikan kita. Kalau di akhirat jelas kita dapat pahalanya. Kalau gitu apa yang namanya syukur? Asyukru ay al-qiyam bima huwa matlubun minal mun'im. Syukur itu adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah. Itulah namanya syukur. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, kita sholat, kita ngaji, kita puasa, itu adalah ekspresi syukur kita kepada Allah. Cara kita bersyukur kepada Allah. Hasilnya kemana? Ke kita. Kita rajin sholat, ke kita pahalanya. Kita rajin berbuat baik, ya kita yang merasakannya. Itulah yang disebut siapapun yang bersyukur, maka kembali syukurnya kepada dia, baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan kalau dia syukur di dunia, rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekahnya, rajin silaturahimnya, kira-kira yang akan dapat siapa? Tetangga kita? Allah tidak mungkin salah alamat, ya? Orang COD aja nggak pernah salah alamat. Ini COD manusia, padahal dia baru. Kita buat alamat baru aja dia tahu itu, si COD itu sehebatnya. Kenapa? Karena dia mau cari uang, kan? Nggak salah alamat. Saya nggak pernah dengar COD salah alamat. Ada di sini. Pun ada yang salah alamat. Nggak pernah. Saya buat gang baru di rumah itu tahu juga dia kapan dia masuk database-nya di situ. Subhanallah. Artinya kita buat begini saja kembali kepada kita. Bagaimana kalau kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah tidak ada yang salah alamat? Coba kita contohkan. Rasul itu mengatakan kalau kita baik sama orang, kira-kira orang itu akan baik apa buruk sama kita? Pasti dia baik kalau kita baik. Walaupun toh dia benci sama kita, kalau kita terus menunjukkan kebaikan, lama-lama dia akan tergerak hatinya untuk menunjukkan kebaikan. Sekali dua kali dia tidak baik, terus saja kita menghadirkan kebaikan, lama-lama dia juga nyadar diri. Nah kita ini kan kadang-kadang kalau mau baik sama orang, kalau nggak direspon ya sudah, kita langsung ekspresi yang sama. Kenapa tidak baik sama dia? Dia berjulu nasi. Jadi berjulu terus alasannya. Jadi kalau tadi hanya satu orang yang tidak baik, sekarang tambah 2 orang. Kalau di komunitasnya dia berjulu, berarti sama semua kita nggak baik. Jadi ibaratnya kalau dia tidak baik, ya kita harus menghadirkan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW dalam satu ungkapan hadis ya disebutkan, ibaratnya orang baik itu, misalnya dia berbagi ya. Ini contoh, orang syukur itu kan berbagi. Dapat uang, dapat gaji, dia berbagi walaupun sedikit. Apa kata Rasul? As-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun ilal jannah, wa ba'idun 'anil nar. Orang kalau pandai bersyukur, kalau dia dikasih nikmat lantas dia berbagi, ini contohnya. Maka karena dia berbagi, dia akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh sesama manusia, dekat kepada surga, dan insya Allah jauh dari neraka. Kenapa? Karena dia baik dalam hidup ini. Karena dia bersyukur dalam hidup ini. Syukurnya yaitu dia selalu melakukan kebajikan. Maka Allah juga senang sama dia.
Manusia di sekelilingnya juga senang bersahabat dengan dia. Surga itu sudah tinggal melangkah saja. Nah, neraka itu ditutup jauh-jauh. Kenapa? Dia pandai bersyukur. Tetapi sebaliknya, mohon maaf Bapak Ibu, kita dikasih nikmat, dikasih peluang oleh Allah, tetapi kita mohon maaf enggan untuk berbuat baik, tidak mau berinvestasi kebaikan, tidak mau bersedekah dalam hidup ini. Apa kata Rasul? Al-bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun ilal jannah wa qaribun ilan nar. Orang kalau sudah pelit dalam pembawaannya, satu, jauh dari Allah, tak mungkin didekati oleh Allah. Bayangkan kalau Allah sudah jauh dari kita, Allah nggak mau mendekat dengan kita, berarti kita tidak akan terpelihara, tidak bisa dijaga, tidak akan mendapatkan kasih sayang. Kenapa? Allah sudah jauh dari kita. Kalau sudah jauh dari Allah, jauh juga dari manusia, berarti rezekinya semakin sulit lagi. Ya, paling tidak kalau sudah manusia benci sama dia, jauh dari dia, ya sudah, banyak hal yang akan dia rasakan dalam hidup ini yang membuat dia tidak nyaman. Kemudian apa? Ba'idun minal jannah, sudah jauh dari surga orang ini. Kenapa? Karena dia tidak mau berbuat baik. Sebaliknya apa? Qaribun ilan nar, orang ini dekat sekali dengan neraka. Ini kata Allah. Jadi kembali yang ingin sampaikan, padahal ini pembuka loh, tapi kita tutup aja sudah. Ini masih mukadimah tadi, saya belum masuk materi sebenarnya. Ini masih kita mengajak bersyukur, tapi karena waktu juga kan Bapak Ibu juga harus kerja, jadi saya menyelesaikan. Ya, jadi subhanallah, ingat syukur yang kedua. Syukur itu akan kembali kita rasakan dalam hidup ini. Kita yang akan merasakan kebaikannya, dampaknya dalam hidup ini. Tidak akan salah alamat, tidak akan kembali ke orang lain kalau kita bersyukur. Yang terakhir, Bapak Ibu, jadi ingat, kalau kita pandai bersyukur, Allah ridha kepada kita. Kalau kita pandai bersyukur, maka hasilnya kembali kepada kita. Yang terakhir dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, kata Allah, saya tambah nikmat-nikmat, saya berikan nikmat. Tidak ada ceritanya orang pandai bersyukur itu lama-lama rezekinya habis, lama-lama kenikmatannya habis. Justru Allah yang berfirman, saya tambahkan nikmat. Makanya kenapa bapak-bapak kita dulu ya, tidak pernah pakai dokter dia, tidak pernah, jarang sekali, batuk saja jarang. Kenapa? Dia sehat, tapi sehat itu dia gunakan untuk kebaikan. Ngaji itu jalan 2 kilo, 3 kilo, itu terus saja. Sehingga itulah yang melahirkan sehat tadi. Ke sawah jalan, kemana-mana jalan. Itu namanya orang bersyukur. Dia punya kesehatan, dia gunakan untuk kebaikan. Ngaji, kerja, dan lain sebagainya, dia gunakan itu. Ya, itu namanya orang bersyukur. Maka Allah akan tambahkan. Jadi apapun yang kita dapatkan dalam hidup ini, bila mana kita baluri dia dengan rasa syukur, maka yakin Allah akan tambahkan. Kalau kita saat ini sehat, kita gunakan untuk kebaikan, maka yakin Allah akan tambahkan sehat yang lain. Kalau saat ini kita mungkin mendapatkan rezeki walaupun tidak banyak, tetapi ada celah untuk orang lain, kita berbagi, maka Allah akan buka rezeki yang lain. Ya, paling tidak sama Allah, contoh kita itu adalah orang tua kita deh. Karena zaman kita ini beda sekali, mohon maaf, kita rasakan sekali. Bapak Ibu, orang tua kita dulu kan tidak ada yang setiap bulan dapat gaji kayak kita ini. Ada slip gajinya atau ada transfer rekening, itu kan tidak ada. Dan gajinya juga, mohon maaf, kalau hasil panennya dulu di sawah itu rata-rata kan bukan pemilik tanah orang tua kita itu. Mereka itu penggarap, penyangkap, Bapak Ibu, penyangkap. Bayangkan, bukan pemilik. Ya ketahuan lah kalau pemilik ya biasanya memang orang kaya dulu. Kita itu penyangkap rata-rata. Tapi kenapa kalau penyangkap dia garuk 1 hektar misalnya, ya, padahal sawah kita itu kan dia tidak terlalu produktif juga kadang-kadang. Tapi karena ketulusannya, keseriusannya, begitu dia panen, 3 ton, itu kan bagi 2 loh Pak.
bagi 2 pemilik sawah 1,5 ton. Tinggal 1,5 ton. Belum potong biaya, belum ini semua, bayar panennya. Itu paling dia terima itu 1 ton. Bapak Ibu, orang tua kita dulu apa mengatakan? Tolong ya, ini ke masjid dulu. Selalu yang disebut ini masjid, ustaz, guru ngaji, itu semua dapat dulu, baru boleh dibawa pulang ke rumah. Yang ke rumah itu mungkin hanya 700 kilo lagi padi kotor. Kedua, dengan orang-orang dulu itu sampai kekurangan harta, sampai mereka bermasalah rumah tangganya, sampai konflik dan lain sebagainya. Gak pernah kita dengar mereka kelahi. Anaknya sekolah aman-aman saja, ambilkan dari sini ya jualin lagi. Kalau utang utang besok lagi waktu panen kita bayar lagi. Aman hidupnya. Namun nani, ya Allah, berantem untuk. Anak kita cuma 2 kadang-kadang udah habis ngeluh saja. Ya Allah, gaji tebih sekolah, gaji utara sekolah habis. Coba dulu orang tua kita menyekolahkan kita nggak pernah ada gaji. Pokok tenang biar sekolah enggak sekolah. Lailah di luar kompleks tidak pernah ada orang yang sampai macam-macam. Sekarang ini kita gaji nggak cukup terus. Kenapa? Jangan-jangan kekeliruan kita adalah kurang bersyukur. Maksudnya apa? Tadi kalau kita dapat biasanya untuk kita saja. Orang kalau bersyukur itu biasanya walaupun 10.000 untuk anak yatim, 20.000 sisihkan dulu. Ternyata disitulah yang bisa mengendalikan harta tadi. Yang menjadikan kita merasa cukup itu adalah di saat kita berbagi. Namun cara makin kan itu yang sulit terjadi. Prekengan. Tahu prekengan? Itu hitung-hitungannya jelas sekali. Tidak boleh. Ada nyempel seperti itu menarik. Bukan semua ini selalu makan beli ini. Tidak ada yang khususnya misalnya, oh ini kita alokasikan untuk itu. Jangan-jangan itu yang menjadikan harta kita tidak pernah ini. Saya mohon maaf tadi pagi cerita itu. Saya kebetulan kan disiarkan oleh RRI. Ya bukan saya apa. Ada jamaah-jamaah yang datang ke rumah, dia bawa makanan, ditanya, tahu nggak Ustaz? Nggak tahu, saya dengar suaranya aja. Jadi suaranya mungkin karena khas, dia tahu. Pokoknya sering saya alamat saya di sini. Dia datang, nggak pernah ketemu karena saya nggak bisa, jarang di rumah. Ya. Jadi SJP kalau saya, suami jarang di rumah. Ya, jadi itu. Jadi nggak ketemu juga siapa yang ngasih ini. Tadi jamaah dari mana? Dari Mantang, dari Kopang. Dia tahu saya enggak, dia dengar suara saya. Artinya itulah cara mereka, ya. Di saat dia punya apapun dia kasih. Nah itulah yang tradisi yang dicontohkan oleh orang tua kita dulu itu. Jadi selalu berbagi, maka awet rezekinya. Maka Bapak Ibu, itulah janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Saya pikir demikian. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan bermula dan berdoa kepada Allah SWT.